Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Sehat dan nikmat menjadi yang paling berharga juga buat kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Selanjutnya, alhamdulillah para jigwar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali mengkaji bahasa Al-Quran dengan memahami surat Al-Maidah ayat 105. Sebelum kita mulai, kita berniat semoga ilmu yang kita terima kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus sebelum mulai kita seperti biasa kita membaca suratul Fatihah. Ala hadiniat wa wassalatu salih wa ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidullahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ibadah yang termasuk ilmu yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Mangga kepada Ustadz Samsudin untuk memulai kajiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih Kang Cucu yang jauh-jauh dari Samarinda. Ya, jadi jauh nggak ya? Ya jauh Samarinda dari Bogor, tapi karena kalau Zoom jadi walaupun jauh fisiknya tapi Suaranya dekat Ustaz. Suaranya dekat. manfaat. Ustaz, suaranya agak terputus-putus Ustaz, kelihatan kedengarannya. Nggak ada masalah ini karena apa? Nah, putus sempat putus sekarang. Kang, gimana kedengarannya putus juga ya? Halo? Ya. Hilang lagi suaranya. Hilang Ustaz. Iya, hilang Ustaz. Ya ini Ustadz pakai paket data Kang Arya. Biasa pakai e-connect katanya lagi ada masalah. Oh. Masih belum Ustaz. Tapi kalau videonya, slide-nya sih jelas Ustaz, cuma suara aja. Jadi gimana ya? Karena pakai paket ini. Nah, jelas itu sekarang. Kedengaran ya? Ya, kadang kedengaran Ustaz. Baik, kita kedengaran nggak? Betul. Udah kedengeran, bagus. Mudah-mudahan ini kita membahas Al-Maidah ayat terkait dengan al-nahi mungkar. Sampaikan ayat ini
salah pengertian bahwa kalau masyarakat sudah rusak, kita tidak ikut rusak. Sebagian orang mau seperti itu. Kan keluarga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surat ini seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka menyangka bahwa makna ayat ini adalah jika masyarakat telah rusak, maka tidak perlu beramar nahi mungkar lagi. Yang penting kita tidak ikut-ikutan. Padahal maksud ayat ini, maksud ayat kesesatannya itu tidak akan memudorotkan Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, kan orang-orang yang sesat itu tidak akan memberikan mudarat selama kalian telah mendapat petunjuk. Beliau mengatakan inna nasa yad'u hadhil ayata ala ghairi maudhiha. Sesungguhnya banyak manusia, banyak orang yang meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya, maksudnya salah pengertian. Ala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna nasa idza ra'ahu dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw qala al munkara falam yughayyiruhu ammahumullahu biiqabihi. Bahwa sesungguhnya orang-orang, ketahuilah sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang jika mereka melihat seorang yang zalim, pelaku kezaliman, lalu tidak mencegahnya, atau dia melihat kemungkaran lantas tidak merubah kemungkaran itu, maka Allah akan menimpakan hukumannya kepada mereka semua secara umum. Jadi justru ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan terus istiqomah melakukan amar nahi munkar, karena kalau tidak dilakukan maka akan terjadi masalah musibah yang berlaku umum. Jadi seperti yang kondisi sekarang, ketika kemungkaran di mana-mana, kemudian orang-orang yang baik-baik itu juga tidak peduli, membiarkan walaupun ayat ini kemudorotan atau orang-orang yang berbuat dolim itu tidak akan membahayakan kalian, tetapi Allah mengancam kalau tidak melakukan amar ma'ruf munkar, maka Allah akan menimpakan musibah tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang tidak melakukan amar ma'ruf munkar. Itu maksud dari ayat ini. Sehingga ayat ini harus dibarengi dengan ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ikhwan rahimakumullah, ayat-ayat tentang wajibnya amar nahi munkar itu sangat banyak. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebagaimana yang sering kita sitir dalam surat Ali Imran ayat 110 atau Ali Imran 104. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin.
kalian adalah umat yang terbaik, yang sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kebaikan kita itu karena kalian menyuruh yang ma'ruf, jadi amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani itu beriman, amanah ya, lakana khairul lahum, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, sebagian dari mereka ada yang sudah beriman, wa aktsaruhum al-fasiqun, tetapi sebagian besar ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang fasik. Kemudian di dalam ayat sebelumnya di surat Ali Imran 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ ada lam amr, jadi lam pakai sukun tuh, wal takum, lamnya lam amr. Itu biasa terjemahnya dan hendaklah, tapi hendaklah itu kesannya itu sunnah gitu. Padahal di sini wajib. Sehingga saya senantiasa menerjemahkan ayat ini dengan kata harus. Dan harus ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan atau amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, dan mereka itulah ya, orang-orang yang atau kelompok-kelompok ya, yang beruntung. Jadi di sini ada perintahnya pertama umatun itu satu kelompok dan nakiroh ya. Jadi isimnya isim nakiroh, belum jelas kelompok mana. Tetapi kemudian di akhir ayatnya wa ulaika, ulaiku itu menunjukkan banyak. Jadi boleh beberapa kelompok, bisa organisasi, bisa harokah, bisa ormas, bisa apapun ya. Sekelompok manusia yang secara berjamaah yang kerjanya adalah amar nahi munkar. Jadi menyeru kepada Islam, mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Mereka itu kelompok-kelompok seperti itu adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Jadi dua ayat ini sudah cukup menunjukkan bahwa amar nahi, apalagi kalau ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Man siapa saja. Jadi man ini isim mausul lil aql. Jadi siapa saja, mau laki-laki atau perempuan, suku manapun, bukan hanya orang Arab, ya, orang Azam juga dapat beban itu. Siapa saja yang melihat kemungkaran, ya, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka fal yugoyir, ada lam amr di situ, lam yang pakai mati ya. Fal yugoyir, maka dia harus merubah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya, bimana dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, kalau seandainya mereka tidak sanggup dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau itu tidak bisa, dengan kekuasaan nggak punya, dengan lisan juga nggak berani, maka dia dengan hatinya. Artinya dia mengingkari kemungkaran itu. Tetapi ingat, wadzalika adaful iman. Ya, Rasulullah mengatakan itu ya, ingkar di hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Adaf itu isim tafdil dari kata doif. Doif itu lemah, adab itu paling lemah. Ya, selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita melihat dari redaksinya, ini pakai lam amr, itu menunjukkan bahwa perintah amar nahi mungkar atau nahi mungkar, kalau lihat kemungkaran, kalau di sini hadisnya terkait dengan nahi mungkar, adalah bagian dari kewajiban semua orang yang melihat kemungkaran. Jadi dan tingkatannya sesuai kemampuan, sesuai dengan kapasitas kita. Bagi orang-orang yang pemegang kekuasaan, mestinya
dengan kekuasaan bisa dia mencegah kemungkaran. Dan kalau seandainya dia tidak punya kekuasaan, tetapi mampu dengan lantang menyampaikan aspirasi itu, atau mencegah kemungkaran karena di depan mata dia, maka itu dia lakukan. Tapi kalau ataupun itu juga tidak sanggup, jangan sampai justru dia tidak pedulikan ya kemungkaran itu, dia hanya untuk selamat diri sendiri. Nah, maka kalau dia hanya mengatakan ya itu biar saja orang lain ini, di hatinya pun tidak ada keberatan atas kemungkaran itu, maka itu tidak memiliki iman. Dan karena selemah-lemahnya iman adalah hanya ingkar di dalam hatinya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain terkait dengan amar nahi mungkar ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalul qaimi fi hududillahi wal waqi fiha. Jadi perumpamaan ya, orang yang menjalankan, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, wal waqi fiha, dan orang yang yang terjebak dalam kemaksiatan, itu kamasali kaumin, seperti halnya suatu kaum istahamu ala safinatin, yang mereka naik ya di dalam perahu itu, naik dalam perahu yang kemudian ba'duhum a'la ba'doh. Jadi sebagian dari mereka menjadi penumpang di deck atas ya, di tingkat atas, wa ba'duhum asfaliha, dan sebagian lagi ada di deck bawah atau di tingkat bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha idastaqau minal ma'i marru ala man fawqahu. Orang-orang yang ada di bawah itu apabila dia mau mencari minum atau air, maka dia harus melewati orang yang di atasnya, atau orang di tingkat di atas atau di dek atas. Faqalu, maka kemudian orang yang di bawah itu mengatakan, lau ana harokna fi nasibina harkan lam nu'di man fawqana. Andaikan saja kita ya bolongin saja, lubangin saja di tempat kita ini dengan suatu lubang gitu ya, nescaya kita tidak akan mengganggu atau bukan menunggu, itu mengganggu orang yang di atas kita. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jadi kalau orang-orang di atas ya, seluruh penumpang di kapal itu membiarkan ya kerjaan orang yang di bawah itu, maka akan celaka semuanya, akan tenggelam ya seluruh penumpang kapal tersebut. Wa in akhadu ala aidihim, kalau mereka mencegah dengan tangan mereka, maka najahu ya, wa najahu jami'an, maka itu akan selamat. Dan bukan hanya selamat orang itu, tapi selamat semuanya. Jadi ibaratkan amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana kita menyelamatkan masyarakat ini. Karena masyarakat dalam Islam itu dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak boleh membiarkan ada orang-orang yang merusak di masyarakat itu. Jadi kalau Rasulullah SAW dulu mengibaratkan itu dengan sesuatu yang bisa mudah difahami. Jadi kita ini satu sama lain sebagaimana seperti halnya penumpang satu kapal. Ya, selamat atau tenggelamnya kita ini tergantung bagaimana saling menjaga ya amar ma'ruf nahi munkar di antara para penumpang itu. Kita bisa bayangkan kalau kita cuek, misalnya kita jadi penumpang di atas, kemudian di bawah ini niat sendiri untuk merusak ya kapal itu, tujuan dia niatnya baik, niatnya tidak mau mengganggu orang. Tetapi kalau niat baik itu tetapi membahayakan manusia, menjadi penumpangnya, semuanya. Dan seperti itulah kondisi masyarakat ya, yang sebenarnya kita lihat sekarang ini banyak kita menyaksikan justru kemaksiatan itu diekspos luar biasa dan seakan-akan dibiarkan, sementara orang-orang baik berusaha untuk baik mereka, tetapi baik untuk diri sendiri, tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Maka yang seperti ini ya hati-hati dengan apa yang disampaikan ya atau diancam oleh Rasulullah SAW. Jadi atau saya ada tafsir dari ayat yang tadi yang dijelaskan bahwa kalau dibiarkan maka akan
ditimpa musibah atau sanksi bukan hanya kepada pelaku kemaksiatan itu, tetapi semua ya, semua orang yang mendiamkan itu akan kena. Karena kalau musibah itu tidak bisa milih-milih. Ya. Kalau sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini musibah bertubi-tubi. Kita lihat ya, bukan hanya cerita yang geger ya, seantero jagat maya gitu ya tentang Joshua ya. Tetapi yang paling baru ya 132 nyawa melayang ya, dan itu ya kita sebut juga disebut hanya sekedar kecelakaan ya, tetapi itu juga bagian dari musibah ya. Dari bagian dari musibah tentunya orang-orang yang di situ termasuk yang menyemprotkan gas air mata juga tidak bermaksud membunuh gitu, tidak bermaksud untuk kemudian mencelakakan, tapi ya itu bagian dari ditimpakan oleh Allah. Karena bisa jadi ya selama ini ya kemungkaran yang ada di situ, kelalaian ya, kita mohon maaf ya, jadi ada anak-anak kita ini lalai dengan sholat lain macam-macam, itu kemaksiatan, dan kemudian oleh Allah ditimpakan musibah di musibah, dan bisa jadi ya ini ucapnya bukan kepada pelaku yang tadi yang nyerbu ke lapangan, jadi bahkan anak-anak di situ, kemudian apa perempuan dan seterusnya justru yang meninggal gitu ya. Jadi ini bagian dari pelajaran kepada kita semua yang masih hidup bahwa hati-hati dengan kemungkaran yang di hadapan kita dan kita tidak berusaha untuk berubah. Ingat, tidak melaksanakan kewajiban adalah bagian kemungkaran. Jadi maksiat, meninggalkan sholat itu lebih berat sanksinya daripada kemaksiatan yang lain, melaksanakan yang haram misalnya. Bahkan ada yang menyebutkan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Naudzubillah min dzalik. Jadi pasti orang-orang sedang lalai itu sedang tidak melaksanakan sholat atau melalaikan sholat itu sedang melakukan kemungkaran, sedang melakukan kemaksiatan, dan kemudian oleh Allah ditimpakan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang lalai ini, tapi juga orang-orang yang bahkan mungkin di antara mereka ada juga yang tidak melalaikan sholat, tetapi kemudian dia kena musibah itu. Nah, kemudian Imam Jalaluddin Suyuti atau Jalalain ya, kitab Jalalain menjelaskan ayat tadi. Ini biasanya dia ketika orang-orang beriman, jagalah dirimu, makanya peliharalah dirimu dan berbuatlah kamu untuk memperbaikinya. Tiadalah orang saat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan yang membahayakan kamu itu dari golongan ahlul kitab. Tapi menurut pendapat yang lainnya ya semua mereka orang yang selain ahli kitab pun masuk di dalamnya. Ya, kemudian dalam hadis Al-Kushani mengatakan, aku bertanya ayat ini. Kemudian beliau menjawab, saling perintah memerintahkanlah kalian kepada kebaikan dan saling cegah-cegahlah kalian tentang kemungkaran, hingga jika kamu melihat orang yang bahil, orang yang pelit, hawa nafsu mulai diikuti, keduniawian paling dipentingkan, dan orang-orang yang berakal mulai merasa kagum dengan akalnya sendiri, maka peliharalah dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Kemudian hanya kepada Allah lah kamu semuanya kembali. Kemudian Dia akan merangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Dia akan membalas kalian semua yang kerjakan. Jadi kita ketika kemungkaran itu dibiarkan maka justru akan musibah yang besar akan menimpa kita semua. Dan paling berat ini peringatan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasul mengatakan, kamu beramar ma'ruf, ya, baik, beramar nahi mungkar, ya, bernahi mungkar, melarang berbuat mungkar, berbuat jahat. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Baik di antara mereka berdoa dan doanya tidak dikabulkan. Ya, tidak dikabulkan. Dan ini sangat
sangat khawatir kondisi terjadi sekarang. Kita melihat dalam justru yang benar jadi salah, yang salah bela gitu ya. Kemudian itu dipublikasi di hadapan kita. Terkadang kita pengen rasanya kemudian mencegah, tapi kemampuan kita yang terbatas ya. Kekuasaan tidak di tangan kita. Kemudian kita menyampaikan pendapat juga kadang-kadang ya mohon maaf tidak didengar gitu ya, tidak didengar. Maka mungkin kita cuma satu, yaitu walaupun aful iman ya hanya di dalam hati, hanya berdoa. Jadi itu yang batas minimalnya bahwa kita masih dianggap memiliki iman ya. Jadi mudah-mudahan Allah melindungi bangsa ini, melindungi umat ini, dan sesuai kemampuan kita cegah itu sesuai kapasitas kita, akses kita kepada siapa saja yang kita bisa mampu untuk mencegahnya. Jadi jangan sampai kita terbawa kondisi ya alih-alih kita mencegah malah kita menjadi bagian dari kemungkaran itu. Jadi bahkan kita membiarkan itu ada di hadapan kita, bahkan bisa jadi terjadi pada keluarga kita dan kemudian kita aman-aman saja. Bahkan mungkin ada yang malah menikmati dari kemungkaran itu atau malah ada yang berkomentar. Ustadz suaranya ini Ustadz Oke. Ya. Tadi kedengaran nggak? kadang kedengeran, kadang enggak Ustadz. Maaf. Saya percepat. Makanya mudah-mudahan ya intinya bahwa dari ayat ini cuek dengan ini ajak terus untuk berbaik-baik kita dan kita terutama kepada keluarga kita. Kemudian yang kedua, kalau ada kemungkaran, cegah kemungkaran itu ya itu walaupun ada resiko bisa jadi dikriminalisasi ya, komat ya orang Suaranya putus-putus, Tat. Suaranya. Atau silakan kan cucu dulu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kalau sudah ininya bisa kedengaran. Nah, ini mulai jelas nih Pak Ustadz. Mungkin tadi pas dengan share itu kali ya, yang Sambil share ya. ya mungkin agak susah, agak berat. Oke, silakan teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan. Kang Arya atau siapa dulu, silakan Kang Arya. Mangga yang lain. Ya sudah, ini Kang Daniel juga belum muncul. Mungkin sambil nyambung Pak Ustadz mengenai amar ma'ruf nahi mungkar ini ya. Memang yang paling susah itu yaitu mencegah daripada kemungkaran. Terutama mungkin pada saat kita dalam lingkungan tersebut, terus juga kepada orang tua. Mungkin
caranya itu, Ustadz, caranya dengan adab-adab baik, karena itu bisa jadi tujuannya kita baik, akhirnya menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, kedengaran. Ya, jadi intinya makanya hadis Rasulullah SAW itu bertingkat ya, bertahap. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Tapi yang di tangan bukan berarti harus dengan pukulan gitu ya. Jadi biyadihi, di tangan itu dalam bahasa Arab biasanya dengan kapasitas, kemampuan atau kekuasaan atau kewenangannya. Jadi bagi orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan, mestinya dia bisa dengan efektif, dengan kewenangannya bisa mencegah kemungkaran itu, dan bisa mengajak yang ma'ruf itu juga dengan efektif. Jadi saya ingat di kantor saya itu, ketika kepala balai itu kemudian beliau yang mengumumkan sholat berjamaah setiap waktu duhur dan waktu asar, itu ternyata orang-orang di kebun pun, orang-orang sedang ini pun kemudian mereka datang ke masjid, jadi berjamaah. Sementara kalau ya ustadznya gitu ya, yang nyampaikan nggak ini kan nggak ngaruh katanya. Ya ustadz juga tidak akan memberikan sanksi apapun katanya gitu ya. Jadi padahal mestinya kan kata-kata ustadz yang diikuti ya, tapi rupanya enggak, pimpinannya justru yang diikuti. Ya, begitu saya biasa hari Senin itu pada duhur ngisi pengajian. Itu walaupun saya di hari awal-awal tuh diumumkan, di-share ya jadi hibrid ya, ada yang online, ada yang offline gitu. Nggak ada yang paling sedikit ya, bisa paling sekitar 10 orang gitu yang ikut. Tapi begitu ada bosnya masuk ya di Zoom, itu ternyata anak buahnya pada ikut semua. Jadi saya bilang, oh iya betul-betul yang amar ma'ruf pun memang lebih efektif kepada orang punya kewenangan ya. Karena orang walaupun ya niatnya maksudnya tidak lillahi ta'ala ya, tapi kan sisi lain memang seperti itu. Tapi faktanya orang-orang memang lebih takut kalau kepentingan duniawinya yang terancam gitu loh. Ya. Jadi oleh karena itu bagi siapa yang punya kewenangan, punya kekuasaan, mestinya digunakan kewenangan kekuasaan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu ya, lebih efektif. Tapi kan tidak semua orang punya kekuasaan, punya kewenangan. Makanya Rasul mengatakan fa'ilam yastati. Kalau dia tidak sanggup, tidak punya kemampuan itu, fabilisani, dengan lisan. Tentunya kalau dengan lisan pun tidak semua orang mampu. Ya tadi bagaimana kita menasehati ya dengan lisan ya, tetapi bos kita. Bagaimana kita menasehati itu atasan kita. Gitu. Bagaimana kita menasehati orang tua kita atau orang yang di situ ya punya kewenangan lah atau punya pengaruh atau kan susah juga. Makanya walaupun dengan lisan bukan berarti tanpa resiko. Banyak orang yang menyampaikan dengan lisan malah kemudian berdampak ya dikriminalisasi, kemudian dikucilkan, bahkan kemudian kepentingan duniawi dia dicegah atau dikurangi ya. Dan seterusnya, dan banyak sekarang ini kemudian ada yang masuk penjara karena memang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kemudian organisasinya pun dibubarkan kan gitu ya, walaupun orang bingung ini kenapa dibubarkan, yang koruptor ya, organisasi yang koruptor gitu atau pakai partai politik yang koruptor isinya kok nggak dibubarkan, sementara ormas yang mencegah kemungkaran itu justru kan dibubarkan ya. Dan itu yang terjadi kan. Jadi padahal selama ini kan dengan lisan doang, tapi kemudian dipermasalahkan. Maka dari itu dengan lisan pun tidak semua orang sanggup. Makanya Rasul mengatakan fa'ilam yastati. Maka kalau siapa yang tidak sanggup dengan kekuasaan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, fabi kolbihi, maka dengan hatinya. Tetapi ingat memang ini catatannya wadalika ad'aful iman, itu selemah-lemah iman. Jadi kayaknya kita ini lebih banyak yang pada posisi ad'aful iman. Ya. Dan ya kalau seandainya ad'aful iman saja misalnya tadi di hati pun enggak, nah ini berarti dipertanyakan iman kita. Ya malu banget dengan Rasulullah kan gitu ya. Udah memang dengan tangan juga nggak punya, dengan lisan nggak punya keberanian, masa hati pun tidak gitu. Nah, dengan lisan ini bagaimana caranya supaya kan sering pakewuh ya. Maka kita tidak hanya sekedar ya, kalau berdakwah itu tidak hanya sekedar belajar ilmu, tetapi juga harus belajar
istilahnya ada ngaji itu ngaji bahasa dan ngaji rasa. Jadi kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik, pertama kita harus menggunakan bahasa yang baik juga. Jadi jangan sampai mengajak atau amar ma'ruf munkar tapi dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kasar, dengan keras dan seterusnya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah kepada jalan Allah itu bil hikmah, dengan hikmah itu dengan data, dengan argumentasi, dengan dalil, dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dan kemudian dengan nasihat yang menyentuh. Nasihat yang baik yang menyentuh hati ya. Wajadilhum billati ahsan. Kalau ataupun perlu berdebat, tetap berdebat dengan cara yang baik. Jadi dengan lisan pun ya kita harus milih situasi kondisinya, karena bisa jadi benar, tapi caranya atau tempatnya nggak bisa. Misalnya di tempat umum sengaja menyampaikan sesuatu di hadapan publik dan dipermalukan. Ini bukan berarti orang itu nggak mau menerima, tapi bisa jadi dia dipermalukan di depan umum yang mengakibatkan dia menolak itu. Padahal kalau misalnya pada kondisi situasi kondisi yang normal, dia sedang dekat dengan kita lagi ngobrol, lagi santai, mungkin disampaikan lebih efektif. Gitu. Makanya juga harus juga ngaji rasa juga. Jadi kalau kira-kira itu tidak pas ya, akan menyinggung perasaannya, maka kita bikin cara. Tetapi tetap intinya kita akan menyampaikan itu secara lisan. Jadi pinter-pinternya kita menyampaikan itu. Dan ingat ketika Rasulullah SAW menyampaikan atau menegur orang itu dengan cara yang sangat baik. Pernah suatu hari Rasulullah sedang ngimamin, kemudian di belakangnya itu para sahabat berjamaah ada yang bersin. Kemudian ketika yang bersin, yang di tetangganya itu kemudian mengucapkan ya, yarhamukallah. Jadi benar tuh, tapi lagi sholat ini. Kemudian yang satu lagi kemudian melotot, ya. Yang satu lagi kemudian mukul-mukul tangan, tepuk-tepuk gitu ya, supaya menghentikan, karena yang dipelototi ini kemudian ngobrol, ngomong gitu. Kenapa engkau marah kepada lagi sholat tuh? Ya, akhirnya sebenarnya kan batal semua tuh. Begitu udah selesai, Rasulullah tidak memarahi, tapi cuma mengatakan siapa tadi yang bicara. Kemudian ada yang tunjuk jari. Ya, ketahuilah ke sholat itu kita sedang berinteraksi atau bercakap-cakap dengan Allah. Maka tidak boleh ada kata-kata selain tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan doa-doa gitu ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata itu. Nah, barang siapa yang kemudian yang salah ketika dia sholat, maka bacalah subhanallah. Jadi jangan melotot, jangan ngobrol, jangan tepuk-tepuk tangan, karena tepuk tangan itu untuk mengingatkan orang wanita kepada imamnya gitu ya. Dan kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan kami melihat begitu baiknya cara Rasulullah mengingatkan seseorang. Ya. Demikian pula ketika ada orang Baduy ya, orang dari kampung datang kemudian masuk ke Masjid Nabawi, terus kencing dia. Nah, para sahabat marah gitu. Marah, tapi Rasul mengatakan jangan diusir, biar saja sampai selesaikan. Kemudian sudah selesai ambil air kemudian diguyurkan. Baru kemudian diberitahu gitu. Jadi bagaimana Rasulullah amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan tadi dengan sangat mengedepankan tadi menyayangi mereka. Jadi ketika kita amar kita sayang sama mereka sehingga dengan cara yang baik. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau bukan karena rahmat dari Allah ya, maka engkau karena dengan rahmat Allah lintalahum, engkau itu berlaku lemah lembut. Andaikan engkau keras hati, maka niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Jadi Rasulullah itu dengan layinul kalam, dengan hati yang lembut dan nyampaikan dengan kata yang baik. Itu penegasannya Kang Cucu. Itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, ini kelihatannya Kang Daniel. Udah Daniel, sudah ada resep. Silakan, udah Daniel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang udah saya siapkan, pertanyaan dari awal, rupanya sewaktu berjalan udah terjawab sama Ustadz. Ya, apa yang mau saya tanyakan adalah, kan dalam persepsi kita mungkar itu judi, hamar, ya kan, minuman keras, ya, kemudian apalagi obat-obatan, gitu kan. Rupanya tadi mungkar yang bisa dikategorikan mungkar juga
tidak melaksanakan beberapa kewajiban ya Pak Ustadz ya. Itu bisa digolongkan mungkar ya. Ya, contohnya tidak sholat gitu ya. Itu juga bisa dibilang mungkar ya. Itu juga harus kita coba berantas ya, begitu. Nah, kemudian tadi juga saya mau bertanya, bagaimana kalau ada orang yang berpendapat, ya saya tidak sanggup dengan tangan saya gitu loh. Saya juga tidak sanggup dengan mulut saya, ya sudah, kan ada ayatnya tuh, atau ada ininya, cukup aja dengan hati saya gitu loh. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana sebenarnya kalau dia tuh bisa gitu loh. Dia bisa tapi tidak melakukan itu gitu loh. Ya, dengan dalih tidak sanggup, atau mungkin mengkondisikan seolah tidak sanggup. Apakah ada satu konsekuensi? Ya, mohon maaf, apakah yang bersangkutan berdosa? Itu kan sebagai konsekuensinya karena dia sanggup sebenarnya, cuma cuek gitu loh. Ya, cuek, nggak mau. Itu atau mungkin takut ya, atau mungkin takut. Kan kesanggupan dengan ketakutan kan agak beda. Sebenarnya kan dia takut, tapi sebenarnya dia sanggup gitu. Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Gimana kalau dihadapi pada situasi seperti itu ya? Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya la yukallifullahu nafsan illa wusaha, itu yang sudah kita pernah bahas ya. Allah tidak memberikan kepada siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Illa wusaha ya. Nah, yang tahu persis kemampuan kita pasti diri Allah. Nah, gini, kalau berpura-pura di hadapan manusia, oke, manusia itu gampang. Kita nggak bisa, pura-pura kita nggak sanggup, pura-pura sibuk, macam-macam. Bagi manusia itu nggak. Cuman apa faedahnya berpura-pura di hadapan manusia, tapi kan nggak bisa berpura-pura di hadapan Allah, karena Allah maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui, bahkan basirun itu bisa melihat sampai di basiroh. Mungkin kalau manusia hanya melihat ro'a saja, melihat yang bisa kelihatan oleh mata saja, tapi Allah itu maha tahu, pun bahkan bukan kerjakan, bisa dipikir setiap apa Allah tahu. Sehingga kalau dengan kemampuan apa benar kita ini tidak sanggup, maka Allah membebankan sesuatu itu pasti sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi padahal itu belum kita lakukan, belum kita tidak sanggup, itu sebenarnya kita ini malas, atau karena kita takut tadi misalnya. Yang takut tidak beralasan. Takut misalnya dunia ini, urusan dunia, rizkinya terhambat, macam-macam ya. Jadi ini ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dilandasi karena imannya yang lemah. Jadi imannya lemah. Jadi kalau imannya yang kuat, dia kalau toh pun memang tidak sanggup, itu betul-betul karena tidak sanggup. Ya, tidak sanggup, dan itu dimaafkan oleh Allah kalau memang betul nggak sanggup, karena Allah tidak akan membebankan sesuai di luar kemampuan yang bersangkutan, kebetulan kita semua gitu loh. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu maksudnya Allah tidak akan membebankan kalau itu di luar kemampuan kita. Jadi yang dibebankan pada kita yang di batas kemampuan kita. Tapi ingat, dakwah itu, amar ma'ruf munkar itu kan tidak semua harus punya kekuasaan. Tidak semua harus dengan kemampuan lisan. Maksudnya dengan itu berisiko atau merasa takut. Karena kata-kata man ro'a minkum, man ro'a itu siapa saja yang melihat kemungkaran. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dan kemungkaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Jadi memang yang mungkin resiko kalau misalnya nasihati itu kalau orang yang punya kekuasaan gitu. Dan itu pun sebenarnya resikonya juga kadang-kadang tidak beralasan. Maksudnya belum tentu gitu, maksud saya belum tentu itu akan terjadi yang kita bayangkan. Pernah Mus'ab bin Umair ya, ingat Mus'ab bin Umair itu sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi ke Madinah ya, ke Yasrib setelah Baiat Aqabah yang pertama. Jadi beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah di Madinah.
Dan beliau itu punya keberanian yang luar biasa karena tadi dorong keimanan. Beliau paham betul tidak mungkin akan ada musibah menimpa beliau kecuali Allah menghendakinya. La yusibana illa ma kataballahu lana gitu ya. Jadi Allah tidak akan terjadi musibah atau menimpa kita kecuali yang Allah tetapkan atau Allah izinkan kan gitu ya. Jadi beliau ketika berdakwah di pasar Bani Aus Khajraj, Bani Khajraj ya, kabilah Khajraj itu didatangi oleh para pembesarnya. Dan para pembesar itu sudah menghunus pedang, sudah mengusir gitu. Tapi beliau itu dengan tenang gitu. Jadi ya betul-betul yakin akan pertolongan Allah gitu. Jadi ketika kemudian mau diusir, beliau cuma menyatakan, wahai para pembesar, aku di sini hanya menyampaikan kata-kata. Kalau kalian suka ikuti kata-kataku, kalau kalian tidak suka aku akan pergi. Ya, aku cuma menyampaikan kata-kata doang, maksudnya menyampaikan hanya lisan doang gitu. Kalau kalian suka ikuti, kalau kalian tidak suka aku pergi gitu. Nah orang-orang Madinah ini orang-orang terbuka, orang bukan fanatik banget gitu. Ya udah, silakan kamu ngomong apa. Ternyata Mus'ab bin Umair itu memilih ayat-ayat yang terkait dengan akidah. Begitu belum selesai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan tentunya ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah kan ya. Jadi masih pendek-pendek gitu. Ketika belum selesai, kemudian orang ini berubah tuh para pembesar Aus ini, Khajraj ini berubah tuh wajahnya, berseri-seri gitu. Kemudian setelah itu kemudian menyampaikan, wahai Mus'ab, bagaimana caranya ketika engkau memasuki agama baru ini? Oh langsung itu beliau langsung ayo kita mandi, kemudian langsung diajarin sholat, langsung sholat gitu. Dan kemudian para pembesar ini begitu pulang ke keluarganya langsung mengajak mereka masuk Islam. Jadi seandainya Mus'ab itu tidak punya keberanian, punya ini, berada nanti gimana kalau dicelakai macam-macam gitu. Ternyata enggak. Dan itulah seringkali kita yang menghantui kita seakan-akan takut ini disebut radikal. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ternyata kita bisa menyampaikan itu dan diterima gitu. Walau alam. Jadi intinya sebenarnya orang-orang yang suka bikin alasan, bikin alibi, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, itu mungkin bisa jadi karena keimanannya, keyakinannya yang belum. Dan percuma membuat berpura-pura nyari alasan karena kita mau nyari alasan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa berbohong, bisa berpura-pura gitu. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang terjadi pada diri kita dan apa yang ada dalam hati kita gitu. Dan bagaimana kita sebenarnya. Jadi yang tidak fa'ilam yastati itu memang betul-betul dia tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, dia tidak berdosa. Maksudnya tadi dengan hati doang, walaupun itu masih dinilai dengan adabul iman, tentunya dengan lisan. Apalagi kalau dia punya kewenangan, punya kekuasaan, padahal di tangan dia kekuasaan itu. Makanya kalau dia mengatakan, oh saya tidak sanggup walaupun saya punya kewenangan, ya itu sebenarnya bukan karena tidak sanggup tapi karena tidak mau gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, itu tadi kan contoh, mohon maaf kan hanya kencing tuh di Nabawi, ya kan? SOP-nya mungkin seperti itu ya, masih bisa ramah-ramah ya gitu ya Rasulullah ya. Tapi kalau untuk SOP untuk minuman keras, kemudian zina, itu memang di SOP-kan harus dengan cara keras ya, atau memang tetap harus dengan lunak ya cara penyampaiannya? Dulu kan gini, Rasulullah itu sesuai dengan orangnya. Kebetulan orang ini orang belum tahu apa-apa. Oke. Tahu, tetapi memang dia sengaja membangkang gitu. Atau sengaja tadi bahkan membuat makar ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu tegas keras ke Bani Qainuqa. Bani Qainuqa komunitas Yahudi yang ada di dalam kota Madinah.
kemudian diolok-olok di situ di pasar Bani Qainuqa. Kemudian ada seorang pemuda Muslim membelanya, dan ternyata yang pemuda ini karena sendirian dikeroyok sama pemuda-pemuda Bani Qainuqa sampai terbunuh. Kita itu sampai ke Rasulullah, itu langsung Rasulullah mengerahkan tentara mengepung Bani Qainuqa, dan langsung kemudian ketika mereka menyerah diusir dari Bani Qainuqa. Jadi tidak ada ampun kalau memang itu sesuatu yang kesengajaan dan dia tahu, bahkan penghinaan gitu ya. Dan demikian pula ketika Abu Bakar As-Siddiq ini, kenal Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat sangat sabar gitu ya, sangat sabar. Begitu namanya orang Yahudi namanya Fanhas, ya. Fanhas orang Yahudi, dia memperolok-olok Allah, ya, Fanhas ini dengan mengatakan Tuhanmu itu miskin, ya. Makanya dia minta pinjaman kepada kalian dengan mengatakan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik gitu. Kemudian dia mengatakan Tuhan kalian itu melarang riba, tapi dia sendiri bikin riba, yaitu siapa memberikan pinjaman memukul sampai pingsan si Fanhas ini. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum, ya, tersenyum. Jadi itu termasuk orang yang marah karena Allah, orang yang sabar juga karena Allah gitu ya. Bagaimana dulu sahabat bisa membedakan mana yang marah karena Allah, yang itu justru dapat pahala, mana yang sabar, ya, yang itu juga ya dapat pahala gitu. Pernah juga ada kisah ketika berperang tinggal menebas lehernya doang. Tapi begitu si musuh ini meludahi muka beliau, kemudian beliau nggak jadi membunuh, malah dilepaskan ini. Kemudian orang Yahudi ini, orang berperang dengan orang ini bertanya, kenapa engkau lepaskan aku? Dia kata Ali, tadi aku, tapi begitu engkau meludahi mukaku, aku marah dan aku khawatir aku membunuhmu itu karena dorongan marah gitu. Itu kan luar biasa. Jadi bagaimana orang-orang yang beriman itu bisa mengendalikan dirinya, ya, kapan harus tegas, kapan harus keras, kapan harus lembut, kapan harus dengan cara yang hikmah, atau jangan mau idhatul hasanah hadapan, kemudian jangan mujadalah billati hasan. Jadi Rasulullah SAW itu memang uswatun hasanah. Jadi kita yang kadang-kadang ya, suka ini kan Nabi mah ya Nabi dijaga oleh Allah, kita kan nama juga manusia biasa gitu ya. Ya sebenarnya kita mampu karena Rasulullah SAW adalah manusia yang beliau juga bisa marah, tetapi beliau marah karena Allah, dan juga sahabat-sahabat besar Rasulullah ya marah karena Allah, dan juga tadi memaafkan atau sabar juga karena Allah. Jadi marah dan benci ya, atau cinta, ada cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Dan itu mau tidak mau kita harus belajar, dan belajar tidak hanya ilmu tapi harus dalam secara keseluruhan termasuk jiwanya, ditindaklanjuti dengan pola sikap jiwa. Jadi ilmu saja tidak cukup, ilmu itu harus dipadukan dengan pola sikap jiwa gitu ya. Jadi sehingga akan matching kapan kita marah, kapan kita benci, kapan kita cinta, kapan dengan cara lembut, kapan dengan cara tegas. Dan kalau itu memang sesuatu kemungkaran, apalagi sebuah penghinaan terhadap agama, tidak bisa mengatakan kita maafkan sajalah, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi nggak usah tersinggung ya kalau Nabi Muhammad diolok-olok ya, dikasih minuman keras, kemudian yang namanya Muhammad dikasih. Oke Ustadz, saya borong lagi nih, mohon maaf karena ngebet aja mau nanya. Salah satu penerapan nahi mungkar, handicapnya atau barriernya adalah, ya mudah-mudahan nanti jadi nih calon kita ya, adalah toleransi. Toleransi gitu loh. Saya ambil contoh aja yang paling sering terjadi di setiap tahun adalah menutup tempat makan di saat puasa Ramadan. Ya itu yang paling isu yang paling gampang yang kita ambil untuk toleransi gitu loh. Ya.
Nah, malah kemarin sempat itu tuh ada itu tahun lalu tuh kebalik malah. Kita harus apa namanya? Harus menghormati orang yang tidak puasa, kan gila itu, ya kan? Bukan dibalik gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Ustadz kalau nanti kita dihadap-hadapkan dengan masalah toleransi, ya? Kira-kira Ustadz nih yang sebagai apa ya, bisa dibilang birokrat lah ya, kerja di PNS ya. Ini dalam kiat-kiatnya menghadapi ini bagaimana Ustadz antara nahi mungkar dengan toleransi yang diajarkan sebagai pelaku-pelaku birokrasi ya. Terima kasih Ustadz. Memang yang karena sistemnya kemudian memang lebih mengedepankan kan liberal, kebebasan, artinya saling menghormati kebebasan. Yang ini yang jadi masalah. Nah, memang harusnya kan seorang muslim itu ya di negeri kaum musliminnya mayoritas mestinya kan sistem Islam yang diterapkan. Kalau sistem Islam itu memang aturan perundang-undangnya memang menjamin penerapan Islam gitu. Jadi justru yang dikedepankan adalah penerapan syariat Islam. Makanya dulu kan di Pancasila itu kan dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya kan gitu ya. Ya itu kemudian nggak mau kan, akhirnya dihapus. Ya. Kan toleransi dasar. Yang kemudian artinya justru sebenarnya gini, tidak ada sebenarnya kebebasan mutlak. Tidak ada sebenarnya toleransi kemudian saling memaklumi setiap perubahan masyarakat itu pasti ada batasan-batasan. Tidak akan orang kebebasan dia kalau disebut hak itu akan berbenturan dengan hak orang lain. Ya. Itu maka harus ada aturan. Aturan itu harus sebuah sistem gitu ya. Jadi ini kan jadi kebalik-balik gitu ya. Kan harusnya seperti itu. Oleh karena itu banyak hal yang sekarang ini kita tidak mampu gitu. Karena kita bukan orang yang berkuasa membuat aturan, makanya kembali biyadi itu harus dimaknai dengan orang punya kewenangan, punya otoritas ya. Mestinya dia kan ya. Jadi jangan sampai justru yang punya kewenangan itu justru kebalik gitu. Jadi disuruhnya menghormati yang tidak berkuasa itu gimana ceritanya? Yang aneh gitu, aneh. Kok bisa seperti itu? Sama dengan kemudian tadi apa menganggap PKI ini ya PKI ini bukan penjahat gitu. Padahal sudah kejadiannya sudah jelas, korbannya sudah kelihatan kan gitu. Tapi dianggap itu ya harus dimaafkan, bahkan misalnya minta ganti rugi gitu ya, macam-macam gitu. Jadi aneh. Sementara ya organisasi-organisasi yang tidak melakukan tindakan kekerasan dan seterusnya gitu ya, nggak ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kemudian dikriminalisasi, kemudian bahkan dibubarkan. Ini kan aneh sebenarnya kan. Kenapa? Karena dia yang punya kewenangan. Makanya pentingnya umat Islam itu yang punya kewenangan menerapkan Islam sesuai kemampuan dia kan gitu ya. Sehingga dia bisa menegakkan amar ma'ruf munkar itu ya sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia kan itu. Nah, bagi kita yang tidak punya kemampuan itu kan susah, cuma berteriak-teriak doang. Malah kemudian begitu kita berteriak, benar kita mengajak nahi mungkar, tapi kemudian kita malah dikriminalisasi, dianggap tidak toleransi kan gitu ya. Jadi luar biasa dahsyatnya ya pada sekarang ini saya misalnya sebagai PNS yang kebetulan dikenal sebagai ustadz yang biasa ngisi pengajian, bisa ngisi khutbah dan seterusnya, itu dipanggil kemudian dipesenin. Yang notabene yang memesan yang katanya membina saya itu orang-orang yang biasa ikut ngaji sama saya. Sedang mereka juga bingung ya. Jadi Pak Ustadz saya suruh membina Pak Ustadz, tapi saya bingung bagaimana membina Ustadz saya kan gitu ya. Itu pada ketawa-ketawa ini eselon 1, eselon 2 ya, yang manggil saya itu 2007. Saya bilang, ya terserah Bapak tugas. Kalau saya sih ya saya tidak akan berubah karena yang saya sampaikan adalah kebenaran dan saya tidak mungkin buat kerusakan dengan misalnya dengan fisik dan seterusnya, dan saya tidak mungkin memprovokasi orang menjadi teroris karena teroris itu penjahat. Saya akan mengajak orang itu berbuat baik dan kalau mencegah yang mungkar, tapi itu sesuai kemampuan saya aja secara lisan doang, dan saya tidak bisa dipesan-pesan nggak boleh ngomong ini, nggak bisa saya ya. Ya saya kan pasti ngomong kalau itu memang benar, itu dari Al-Quran. Terserah mau Bapak mengasih sanksi saya seperti apa, silahkan saja.
Ya, dan alhamdulillah ya saya tidak dikasih sanksi secara kepegawaian ya, walaupun saya malah dikasih otoritas ya di struktural, tapi diturunkan grade-nya dari 11 jadi 9. Apakah itu sanksi atau walau alam lah. Yang jelas dari grade 11 tukin saya itu jadi 9. Kemudian saya dikasih tugas di struktural eselon 4. Padahal saya udah golongan 4 di eselon 4. Ya, dinikmati aja. Ya, dan tidak berpengaruh tentang rezeki, malah saya banyak tawaran, banyak jadi narasumber macam-macam. Dan akhirnya balik lagi ke fungsional sekarang nih malah dipindah ke BRIN. Malah dipindah BRIN nggak punya kerjaan saya, jadi jadi banyak isi pengajian. Anyway, sebenarnya makanya saya mengamalkan ayat tadi ya, bahwa ya kita harus menjaga jangan terpengaruh, jangan terbawa arus, maksud saya. Ayat itu sebenarnya agar mengingatkan pada kita semua jangan terbawa arus. Tadi jadi kita ini tidak akan berkurang rezeki kita, tidak akan berkurang umur kita, karena kalau Allah tidak menghendaki tidak akan berpengaruh. Jadi harus istiqomah gitu ya. Jangan sampai justru kita melemah, kemudian mentoleransi kemungkaran, bahkan kita menjadi pelaku kemungkaran, ya, kemudian bahkan menikmati kemungkaran karena tadi khawatir, takut akan mudorot dari orang-orang yang pelaku kemungkaran. Artinya kita menjadi pelaku kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Tetap kita ini ayat ini pesannya sebenarnya kita harus istiqomah dalam jalan yang benar itu. Kalau kita sudah dapat petunjuk hidayah dari Allah, kita harus istiqomah di situ. Karena kejahatan orang-orang jahat itu tidak akan memudaratkan kita sama sekali kecuali Allah menghendaki. Jadi keyakinan terjadi pegangan kita semua. Insya Allah. Makanya istiqomah ya, ya, yang grup selaweh tetap istiqomah. Walaupun saya jadi pembaca saja ya, tidak ikut komentar, tapi insya Allah saya pembaca aktif lah, walaupun tidak komentar. Jazakallah khairan Ustadz. Silakan yang lain dilanjut. Oke, terima kasih Ustadz dan Uda Daniel sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain, akang-akang, teteh-teteh. Kang Arya, silakan Kang Arya, ada yang mau sampaikan? Ya, izin bertanya Ustadz. Ya, ini tentang apa? Mungkin kiat-kiat atau tips atau apalah Ustadz ya, dari Ustadz gitu ya. Dakwah di tengah atau tentang nahi munkar itu di tengah-tengah polarisasi Ustadz ya. Polarisasi kan kita sekarang ini terbelah dua gitu Ustadz ya. Jadi katakanlah tadi Ustadz sudah sampaikan ada organisasi yang memang konsisten untuk melawan kemungkaran segala macam, tapi malah karena mungkin perbedaan kelompok itu malah itu yang dikriminalisasi gitu ya. Sedangkan organisasi lain yang jelas-jelas memang perbuatannya negatif itu malah didiamkan saja gitu ya. Mungkin pendukung A, pendukung B itu pendukung A ini tahu gitu ya bahwa yang dilakukan ini benar gitu ya, tapi karena terpolarisasi sehingga jadi rancu gitu ya. Gimana Ustadz ya mengajak melawan nahi munkar itu, tapi di tengah perbedaan tersebut gitu ya, di tengah polarisasi gitu ya. Terima kasih Ustadz. Jadi gini, baik buruk itu sudah ada sejak. Jadi ketika bertengkar ya Kabil dan Habil, jadi ada ceritanya. Jadi dari awal ya generasi pertama manusia itu terjadi dua blok, ada blok Kabil dan Habil gitu ya. Yang kemudian itu akan terus sampai hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang yang luar biasa dari seluruh aspek. Tapi ada juga musuhnya kan. Ada juga musuhnya. Bahkan musuhnya pada awal-awal lebih banyak lagi kan dan lebih kuat lagi gitu kan. Tetapi orang-orang yang dalam kebenaran itu pasti jumlahnya sedikit dan pasti mendapat pertolongan dari Allah. Jadi endingnya pasti kebahagiaan dunia akhirat gitu ya. Makanya dalam posisi seperti ini, jadi jangan berarti ini kalau seandainya nanti mungkin semuanya sama, nggak ada musuh, tetap aja. Jadi musuh itu atau tadi terpecahnya komunitas masyarakat itu pasti terjadi. Ketika Rasulullah berkuasa pun di Madinah ada kelompok munafik
ada Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, yang ketika berada di tengah-tengah umat Islam, mereka mengatakan kami beriman, kama amanah, jadi sebagaimana kalian beriman gitu. Ya. Jadi tapi kalau mereka ketemu sama setan-setannya, mereka mengatakan kami cuma main-main doang, bohong-bohongan doang kan gitu ya. Itu dalam surat Al-Baqarah gitu, itu ketika hidup Rasul loh, ketika hidup Rasul. Dan ada itu orang-orang yang berpura-pura Muslim tapi sebenarnya dia orang kafir, yaitu disebut orang munafik, atau memang kelompok orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah, itu juga banyak. Apalagi pada kondisi seperti sekarang, gitu ya. Ya paling pada kondisi kita yang tidak punya keistimewaan ya. Pasti tidak, dari segi perbuatan juga kita bisa dicari-cari, ente pura-pura saja padahal ente juga pernah, bisa bisa gitu kan. Bayang Rasulullah yang tidak pernah punya salah pun, bahkan tadinya dipanggil sebagai Al-Amin gitu ya, itu malah kemudian dimusuhi, apalagi mungkin kita ya. Oleh karena itu pada kesadaran itulah maka kemudian kita yang tetap kita istiqomah, tetapi dengan cara yang cerdik gitu, cerdik. Jadi kalau kita tahu itu karang, jangan kita terjang, kita cari celah yang bisa kita selamat, dan kemudian kita bisa masih menyelamatkan, karena kita masih dibutuhkan oleh umat, kita masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ya, jadi harus gimana? Karena kita tahu masyarakat itu terpecah karena bisa jadi karena kebodohan, bisa jadi karena kepentingan duniawi. Nah, kepada yang kebodohan, yang orang-orang bodoh yang terbawa arus, terpolarisasi itu karena kebodohannya, maka kita punya kewajiban memberitahunya dengan cara tadi, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati hasanah. Tetap diposisikan bukan musuh. Ini orang-orang yang ngerti, orang nggak paham, harus dipahamkan. Dan kalau kita mau memahamkan seseorang, kitanya harus bisa diterima dulu sama orang tersebut. Jangan kemudian kita ingin memahamkan orang, tapi kita sendiri tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Karena dari awal-awal kita sudah ngasih jarak. Jangan gabung sama dia. Dia mah orang yang nggak beres. Dia mah orangnya abangan. Dia mah orang yang tukang maksiat dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin kita akan mendakwahi mereka? Bagaimana mungkin akan apa yang kita nasihat kita akan diterima oleh mereka? Kalau kita tidak diterima, secara orangnya juga diterima. Sehebat apapun cara ya, ataupun ilmu ataupun tinggi dan seterusnya, kalau yang menyampaikan tidak diterima oleh objek dakwah kita, tidak mungkin bisa diterima gitu. Jadi harus kita masuk dulu, sehingga bagaimana maksudnya, ingat Rasul itu mendakwahi orang-orang kafir, mendakwahi orang-orang munafik, mendakwahi orang-orang musyrik gitu ya, dan itu langsung terjun ke mereka, langsung door to door, langsung di komunitas mereka gitu kan. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Karena kalau tidak melakukan itu, tidak akan sampai ke mereka Islam ini kan. Jadi bagaimana kita sekarang ini jangan justru kita menjadi orang yang menjadi memecah atau kita ngeblok gitu ya. Justru kita harus jadi perekat, deketin seorang orang ini. Karena sebagian dari mereka atau sebagian besar mereka itu layak lamun. Bal aksaruhum layak lamun. Sebagian besar dari mereka nggak tahu gitu. Ya, contoh misalnya kata khilafah saja, dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal khilafah itu ya sebuah sistem yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian pemimpinnya disebut khalifah. Dan khalifah yang dikenal, yang 4 khalifah besar itu disebut khulafaur rasyidin. Itu udah dikenal Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka kemudian ikut-ikutan mengkriminalisasi kata khilafah atau khalifah. Ini kan jadi fatal. Kenapa? Karena nggak tahu. Yang taunya hilafiyah gitu, bukan khilafah. Jadi kan repot gitu. Jadi yang seperti ini jangan kemudian kita musuhin, ya enggak, ya ajarin, dikenalin. Nggak boleh kita memusuhi kata hilafah, karena sama dengan memusuhi Al-Quran, karena Al-Quran itu melalui mereka dikumpulkan, dibukukan itu melalui mereka. Dan ajar Islam diajar sampai ke kita itu melalui proses mulut-mulut mereka, para sahabat-sahabat ini ya sampai ke kita gitu. Nah kalau kita memusuhi itu, ya gimana kita nanti bisa diakui oleh baginda Rasulullah SAW, memusuhi ajarannya kan gitu ya. Nah yang seperti ini kan harus kita deketin. Kita masuk include dalam komunitas. Ketika kemudian kita sudah bisa terima, maka kemudian apa yang kita sampaikan akan didengar oleh mereka. Dan itulah yang sebenarnya dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bukan sebaliknya. Kita dari ini apa namanya tuh cebong gitu ya. Ini cebong. Ini macam-macam, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Dan gimana kapan mereka kemudian sadar, kapan mereka tahu gitu, kalau kemudian dibuat seperti itu. Kalau tadi bisa terpolarisasi itu pasti, karena musuh-musuh Islam itu senang kalau umat Islam itu berpecah belah. Makanya wanti-wanti gitu, wanti-wanti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap khutbah Jumat kan disampaikan tuh, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
wala tafarruqu. Jadi kalau kita dilarang tafarruq, berfikoh-fikoh, berpecah belah gitu ya. Ya, masing-masing ta'assub ya asobiah pada kelompoknya. Lah inilah itu yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang-orang yang punya kesadaran betul tentang betul pentingnya persatuan, maka dia akan hadir sebagai perekat, akan hadir sebagai pematri, akan hadir sebagai penjahit yang sobek-sobek, yang pecah-pecah itu harus dirakatkan lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi hanya sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Maka perbaiki islah, fa aslihu, maka islah perbaikilah bain akhwaikum, hubungan di antara saudara-saudara kalian ini sesama muslim. Ini yang ini di Muhammadiyah, yang ini di NU, yang ini di FPI misalnya, atau di Hizbut Tahrir, itu semuanya saudara kita semua. Dan bagaimana kita bisa menyatukan mereka? Jangan sampai berfirqah-firqah. Itu saudara-saudara kita. Hanya beda mazhabnya, beda organisasinya, mungkin beda benderanya gitu ya. Itu hal-hal yang tidak sangat prinsipil, tetapi mereka adalah orang beriman. Ya. Maka lucu kalau kemudian sholat berjamaah bareng, tapi kemudian bermusuhan, kan aneh. Hanya gara-gara beda mazhab, hanya gara-gara beda partai politik, hanya beda-beda kaos doang ya. Itu yang harus sikap kita. Yang kedua, jangan biasakan kita masuk ke dalam percah itu. Misalnya ini seringkali di-share kan yang berbeda tuh ya. Kemudian kita ikut ngeblok, berpihak, dan kemudian padahal kita juga nggak tahu. Jadi orang yang nge-share ini dia paham nggak yang dia share. Tapi kemudian kita hanya kemudian bermasalah dengan orang yang kita juga nggak tahu orang ini siapa dan tujuannya apa gitu ya. Maka yang terkait dengan yang biasa gini ya, kecuali kalau grupnya grup yang satu grup gitu ya, oleh silahkan lah. Tapi kalau itu yang kita tahu isi grup itu beragam gitu ya, maka kita menahan diri dari komen-komen yang tidak penting, yang tidak substansial, yang itu justru akan memperkeruh suasana dan kemudian akan memecah ya, bahkan jadi polarisasi. Jadi kita tidak suka polarisasi, tetapi justru kita menjadi pelaku untuk membuat polarisasi. Jadi itu yang saya lakukan sampai saat ini. Makanya saya biasanya ada juga teman-teman saya yang non muslim juga ada. Ya nggak apa-apa. Jadi bahkan dia suka tanya gitu ya, tanya tentang agama ya. Bahkan saya pernah ngajarin orang Hindu, jadi dia jadi pensiunan dari peneliti, kemudian dia mau buat buku cara pengurusan jenazah orang Hindu. Jadi dia ya ahli fikih lah gitu ya. Ya dia nanya ke saya, bagaimana kalau Islam ya, kenapa seperti itu? Kenapa dimandikan? Kenapa dikafani? Kenapa pakai macam-macam gitu ya. Terus saya sampaikan tuh filosofinya macam-macam. Akhirnya dia nulis itu mirip-mirip gitu. Oh, ini bagus ini bagus. Terima kasih Pak Ustadz gitu. Ya siapa tahu, saya bilang mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya, betul. Ada yang resen tuh, Ustaz. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Mangga Kang Cucu, balik ke Kang Cucu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Teh Nur Rahmawati. Enggak, silakan. Oke, terima kasih Kang Cucu. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya sederhana dan kita sering ketemu sehari-hari ya Pak Ustadz. Jadi gini, kalau misalnya kita di ruang publik gitu ya, terus melihat ada yang anak-anak muda yang sepertinya pacaran gitu ya, jadi deket-deketan gitu. Nah itu tuh kita tuh mau menegur juga rasanya pakai wok gitu kan, tapi tidak menegur juga kok risih gitu loh. Nah apa kita harus berhusnuzon bahwa dia itu suami istri atau bagaimana nih? Jadi kadang tuh kita, aduh ini gimana? Kayaknya kan kita tahu itu tidak boleh, tapi kita mau menegur bingung gitu. Jadi masa atau kita harus menanyakan dulu apakah mereka suami istri atau kita memberitahu bahwa itu nggak boleh atau gimana gini. Soalnya kadang kan
sekarang apalagi sekarang kan sering dihubungkan dengan privasi gitu ya. Jadi sebaiknya bagaimana nih berkaitan dengan tadi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita nih besan saya ya, besan saya kemarin ke rumah gitu, yang nikah tanggal 20 Agustus kemarin ya. Jadi terus dia cerita, Ustadz, saya nganter anak-anak itu, nganter atau apa ke swalayan itu. Saya lihat lengket terus itu, lengket. Berarti kan kelihatan kalau dari keluar kan masih muda-muda, mas umurnya baru 23 tuh, suami istri itu kan. Tapi kemana lengket tuh? Terus saya ngobrol sama istri saya, ya kita kalau kalau gini kan kita berprasangka bisa negara pacaran, pada itu kan pengantin baru gitu. Jadi mungkin ini jadi jangan ujuk-ujuk kita praduganya atau prasangka buruk ya. Jangan ya seperti jangan-jangan seperti anak kita nih. Karena mereka kan nggak pernah pacaran tuh. Ketemu juga ketemu juga terbatas ketika pas mau nikah doang kan gitu. Begitu udah nikah ya memang lengket banget itu. Lengket banget. Saya bilang ya memang kalau saya sih kalau ngingetin kalau di tempat umum jangan terlalu ini, walaupun tahu sudah suami istri, tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau cuma pegangan saja oke lah gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian tadi bermesraan dan sebagainya. Itu pasti anak-anak juga nggak mau lah gitu. Kalau hanya masih dalam batas wajar gitu ya. Kalau anak saya. Tetapi intinya gini, kadang memang kita serba salah tuh. Tetap dalam kalau misal berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan dalam batas-batas apa ya, kalau syariat Islam kan memang tidak boleh kita bermesraan walaupun suami istri di depan umum, tidak boleh gitu ya. Ya, maksudnya ya apa, kalau sampai tadi ya pacaran ya ala orang-orang sekarang gitu ya, anak-anak sekarang, ya kita wajib menegur, terlepas dia suami istri atau dia bukan, apalagi kalau bukan ya. Artinya kita menegur dengan cara yang baik. Memang terkadang ya tadi kita ini banyak ewuh pakewuh gitu ya, ewuh pakewuh. Sebenarnya sih bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan gitu ya. Jadi mohon maaf misalnya Dek, ya kalau walaupun mungkin ya adik suami istri, tapi kalau sampai ya tadi bermesraan di depan umum mungkin nggak enak dilihat. Ada anak-anak kecil dan seterusnya gitu. Sama aja dengan misalnya gini, kalau ibu-ibu negur orang yang rokok di angkot tuh ya, itu kan sering pakai gitu ya. Ya sebenarnya kita bisa 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 dengan cara yang tidak emosi gitu ya, tapi kemudian nyampaikan, ini Pak mohon maaf ada anak dan juga saya tidak atau tidak suka dengan asap rokok, bisa nggak dimatiin gitu rokoknya. Itu bagian dari gua cara bagaimana kita membahasakan nahi mungkar dengan cara yang bagus. Ini juga sama saya yang saya, walaupun kita tahu mungkin bisa jadi suami istri atau pengantin dan seterusnya, tapi kita bisa itu kan nggak boleh juga gitu ya, dengan cara yang baik, mohon tidak berlebih-lebihan gitu. Kalau ataupun misalnya di depan umum kalaupun suami istri, asumnya kita asum suami istri aja, mohon maaf Dek, walaupun ada mungkin suami istri, ngapa kayak gitu ya, asum juga walaupun mungkin dia kalau dia misalnya pacaran kan juga malu dia, walaupun ada misalnya suami istri, mohon ini kalau di depan umum karena ada anak kecil gitu, ada anak-anak yang sedang ini khawatir nanti ditiru gitu. Kayaknya seperti itu bisa lebih baik gitu. Saya pernah pernah menyampaikan itu dan ya orangnya malu sendiri disampaikan. Nih, pernah kejadian dulu ada guru saya waktu di pesantren di warung jamu itu di Yapis dulu. Dulu ada bemo tuh ke bawah itu. Nah, kemudian gue itu berangkat dulu ada internusa kan di situ. Nah, pegawai internusa itu pakai pakai rok biasa, roknya kan di atas lutut tuh. Dan itu bisa berhadapan-hadapan duduk di dalam bemo itu. Jadi si bapak ini, guru saya ini, Ustadz ini, susah kan gitu. Ya karena berhadapan-hadapan. Hanya kemudian kemudian si Ustadz saya itu ngambil sapu tangan, kemudian menutupi bagian yang terbuka dari pelayan interusa dulu itu.
Dia mengatakan, mohon maaf Neng ya, Bapak tutupi karena kelihatan sama Bapak gitu. Ya, tapi kemudian yang ininya langsung turun, malu gitu. Ya nggak jadi masalah, bukan kita tujuan mempermalukan, tapi memang tadi ada alasan gitu. Ini dilihat sama anak kecil atau mohon maaf ini saya apa apa kelihatan ya nggak bagus lah gitu. Jadi walaupun orang bisa jadi kalau yang judes ya malah kemudian ya apa, malah marah gitu ya, yang resiko lah gitu. Intinya tidak boleh kita membiarkan kemungkaran, intinya gitu. Tetapi bagaimana cara nahi mungkarnya, ya pilih pada kondisi bahasa dan cara yang sebaik-baiknya sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai semampu kita. Walaupun kalau misalnya risikonya tadi marah kemudian itu ya nggak ada masalah. Marah apa orang dikasih nasihat marah itu menunjukkan dia orang sombong kan gitu ya. Karena sombong itu batrul haq wa ghamtunas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kan ah, kamu juga kayak orang suci aja atau paling suci ya biasa aja gitu nggak apa-apa. Karena niat kita kan untuk Baik Ustadz, terima kasih. Mangga Kang Cucu. Iya, makasih Teh Nur. Iya, iya. Oke, lanjut. Ada yang disampaikan lagi? Ya, mungkin tadi kita coba sampaikan mungkin sedikit ringkasan lah ya, Pak Ustadz ya. Yang pertama tadi mengenai apa amar ma'ruf nahi munkar itu kan kita harus sesuai dengan kemampuan kita ya untuk mencegah. Terus juga ilmu itu juga harus dipadukan dengan pola jiwa. Jadi bisa tegas, bisa keras dan bisa lembut ya. Jadi tidak bisa keras terus atau lembut terus semua. Jadi ada kombinasi ya Pak Ustadz. Terus juga jangan terbawa arus ya, tetap istiqomah lah. Itu yang memang agak susah ya istiqomah ini, katanya mudah tapi pelaksanaannya mungkin agak susah. Terus menegur dengan cara yang baik dan bagus. Itu salah satu mungkin dari apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 9.24 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada 6 menit lagi. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Mana silakan kalau ada raise hand atau lewat chat. Kalaupun tidak ada, mungkin Pak Ustadz bisa mempersingkat waktu. Memang saya mohon maaf nih Pak Ustadz, kelihatannya suaranya Pak Ustadz tadi juga beberapa kali terputus-putus. Jadi Zoom kali ini agak apa dari suaranya itu kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung. Ini ya kita sampaikan saja situasi dan kondisinya. Ini itu Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. sebelumnya tadi ya, ini ada kendala di Konet itu saya udah komplain belum ada respon juga ini. Tadi sudah teleponan sama operatornya katanya mau tapi mudah-mudahan ya apa walaupun terbatas ya mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan intinya kalau usia kita sudah di atas 50 memang harus istiqomah dalam kebaikan ya. Jadi jangan istiqomah dalam keburukan ya. Karena sedikit sebentar lagi mendekati ya datangnya Ijroil ke kita ya. Jangan sampai kita lagi istiqomah dalam keburukan. Jadi kita harus dalam istiqomah dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang mustaqim, orang-orang istiqomah ketika kita menjemput datangnya Ijroil. Karena kedatangan Ijroil itu pasti, ya pasti. Cuman kita juga nggak tahu kapan. Sehingga salah satu ya atau cara satu-satunya kita bisa istiqomah dalam kebaikan apapun kebaikan kita sekecil apapun kebaikan kita termasuk di dalamnya kita mengkaji Al-Qur'an ini saya menyebutnya mengkaji bahasa Al-Qur'an sebenarnya ya apa ya bisa mengkaji tafsir ataupun apa tapi kita diawali dengan mengkaji bahasa Al-Qur'an supaya lebih umum dan saya kira kita juga bisa 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 apa semuanya sependapat lah kalau kita kalau misalnya tentang fikih mazhab mana gitu akan tidak semua orang sependapat kan gitu ya tetapi kalau membahas Al-Quran insya Allah semuanya juga sependapat dan pendekatan kita secara bahasa dan juga tafsir yang saya rujuk dari beberapa tafsir mutabar lah tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya jadi walaupun bunyinya bukan kajian tafsir ya
tetapi kajiannya mengkaji bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan sehat untuk ibadah. Mudah-mudahan cita-cita harapan kita semua dan anak-anak kita oleh Allah diijabah dan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma Amin. radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabatul wa ana bima 'allamtana wa alim ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina wa hasir maqasidana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Ya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz Sam. Wah, Om Kang Cucu Taufik muncul nih. udaranya. Ya. Monitor Taufik, Om, monitor nih. Om Daniel, Ustaz Daniel. Ustaz Daniel. Pasukan Sambo, keluar pasukan Sambo nih. Itu pasukan Sampo, Pak. Sampo. Irit sampo. Pasukan